Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Laksmita dengan NIM J31025004 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping sistema skeleton humanum. Jadi mind mapping ini menjelaskan secara ringkas dan terstruktur mengenai sistema skeleton humanum, yaitu sistem rangka manusia yang berfungsi sebagai penopang tubuh, pelindung organ vital, alat gerak pasif, tempat pembentukan sel darah, serta penyimpanan mineral. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi dari sistema skeleton humanum. Jadi untuk definisinya sendiri, sistema skeleton humanum yaitu merupakan sistem rangka dan struktur pendukung. Untuk fungsinya, sistema skeleton humanum berfungsi sebagai penopang dan bentuk tubuh. Yang kedua, pelindung organ vital. Yang ketiga, alat gerak pasif. Yang keempat, pembentuk sel darah. Dan yang kelima adalah penyimpanan mineral kalsium dan juga fosfor. Pada bagian ini yaitu ada klasifikasi tulang. Jadi klasifikasi tulang itu berdasarkan bentuk tulangnya dibagi menjadi 5, yaitu ada os longum, os breve, os planum, os irregular, dan os sesamoidea. Yang pertama adalah os longum. Os longum bisa kita sebut juga tulang panjang. Contohnya adalah femur, radius, dan ulna. Tulang ini berfungsi utama sebagai tuas gerak tubuh. Lalu ada os breve atau kita sebut tulang pendek. Contohnya ada calcaneus dan ossa carpalia. Tulang pendek ini berperan dalam stabilitas dan pergerakan terbatas. Lalu ada os planum atau kita bisa sebut tulang pipih. Contohnya ada sternum dan juga scapula. Tulang ini berfungsi melindungi organ vital dan sebagai tempat pelekatan otot. Lalu ada os irregular atau bisa kita sebut sebagai tulang tidak beraturan. Contohnya ada di vertebrae yang memiliki bentuk kompleks sesuai dengan fungsinya. Yang terakhir yaitu ada os sesamoidea. Contohnya ada patella, yaitu tulang yang terbentuk di dalam tendon dan berfungsi meningkatkan efisiensi kerja otot. Pada bagian ini dijelaskan mengenai struktur internal tulang dan proses pembentukannya. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai struktur internal. Jadi struktur internal tulang ini dibagi menjadi 4, yaitu ada compact bone, ada tulang compact bone, lalu ada spongy bone atau tulang spons, lalu ada medullary cavity, lalu ada periosteum. Untuk compact bone sendiri ini dia bersifat padat dan kuat dan membentuk lapisan luar tulang. Untuk spongy bone dia bersifat berongga dan ringan, banyak terdapat di epiphysis. Lalu ada medullary cavity, dia itu merupakan rongga sumsum tulang. Lalu ada periosteum. Periosteum merupakan lapisan luar tulang. Lalu kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu merupakan osifikasi. Osifikasi merupakan proses pembentukan tulang. Jadi osifikasi dibagi menjadi 2, yaitu ada intramembranosa dan endokondral. Untuk intramembranosa dia itu merupakan pembentukan tulang langsung dari jaringan ikat. Sedangkan untuk endokondral dia itu merupakan pembentukan tulang melalui tulang rawan. Lalu untuk pembentukan ini dia itu berada di lempeng epiphysis. Nah, lempeng epiphysis ini terdiri dari 3 zona. Yang pertama ada resting zone, ada proliferating zone, ada hypertrophic zone, di mana zona itu berperan dalam pertumbuhan panjang tulang pada anak. Lalu ada epiphyseal plate, yaitu merupakan tempat pertumbuhan panjang tulang. Setelah pembahasan tadi, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai faktor pertumbuhan tulang. Jadi apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan tulang itu? Jadi untuk faktor pertumbuhan tulang itu ada 3. Yang pertama itu vitamin, hormon, dan fisik. Untuk vitamin sendiri itu yang berperan ada vitamin A, vitamin C, dan vitamin D. Vitamin A ini untuk perkembangan tulang, vitamin C sebagai kekuatan tulang, dan vitamin D ini sebagai mencegah rakitis atau osteomalacia. Kemudian untuk hormon ini yang berpengaruh atau yang berperan adalah hormon growth atau hormon pertumbuhan, lalu ada hormon tiroid dan hormon seks. Lalu untuk fisik yang berperan adalah aktivitas fisik.
Lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembagian skeleton. Skeleton ini dibagi menjadi dua, yaitu skeleton aksial yang terdiri dari 80 tulang dan skeleton apendikular yang terdiri dari 126 tulang. Untuk skeleton aksial sendiri itu dia terdiri dari tulang skull, auditory ossicles, ada hyoid bone, dan vertebral column. Untuk skeleton aksial ini dia dibagi menjadi 5, yaitu ada skull, ada auditory ossicles, ada hyoid bone, ada vertebral column, lalu ada thoracic cage. Untuk tulang skull dia itu dibagi menjadi neocranium dan splantocranium. Lalu untuk vertebral column dia itu dibagi menjadi 5, yaitu cervical yang terdiri dari 7, thoracal ada 12, lumbal ada 5, sarcum ada 5, dan dia menyatu ada coccyx. Lalu untuk thoracic cage dia itu dibagi menjadi 2, yaitu costae dan sternum. Untuk costae sendiri dia itu terdiri dari 12 pasang, vera 1-7, spuria 8-10, fluctuantes dia itu 11-12 pasang. Untuk skeleton apendikular dia itu dibagi menjadi 2, yaitu ekstremitas atas atau upper extremity dan juga ekstremitas bawah atau yang kita sebut lower extremity. Untuk ekstremitas atas dia itu dibagi menjadi 2, yaitu cingulum bahu, yaitu ada clavicula dan scapula, lalu ada pars libera yang terdiri dari humerus, radius, ulna, oska carpalia, metacarpal, dan phalanges. Lalu untuk ekstremitas bawah yaitu lower extremity yaitu terdiri dari 2, yaitu cingulum panggul dan pars libera. Untuk cingulum panggul dia itu terdiri dari os ilium, os ischium, dan os pubis. Lalu untuk pars libera dia itu terdiri dari femur, patella tibia, fibula, ossa tarsalia, metatarsal, dan phalanges. Lalu untuk beberapa contoh dari kelainan atau penyakit tulang, yang pertama ada osteoporosis bones, lalu ada bone fracture area, lalu ada rachitis, dan ada osteomyelitis. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu ada gigi atau dentes. Untuk jenisnya, gigi itu dibagi menjadi 2, yaitu ada decidui atau kita sebut gigi susu dan permanentes atau kita sebut dengan gigi dewasa. Untuk decidui atau gigi susu itu dia jumlahnya ada 20. Set ini terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham, premolar dan geraham belakang. Lalu untuk gigi permanentes dia itu ada 32 jumlahnya. Set ini terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi premolar, dan 12 gigi geraham. Untuk struktur dari gigi sendiri dia itu ada enamel, dentin, pulp, dan cementum. Lalu untuk anomali gigi dia itu ada dens invaginatus, lalu ada dens epiginatus, dan impaksi gigi. Lalu memasuki pembahasan terakhir yaitu mengenai topik khusus ini, kita akan membahas mengenai perbedaan pelvis pada laki-laki dan perempuan dan juga membahas tentang lengkung kaki. Untuk perbedaan pelvis pada perempuan, dia itu lebih lebar dan sudut subpubisnya itu lebih dari 90 derajat. Lalu untuk perbedaan pelvis laki-laki, dia itu lebih sempit dan sudut subpubisnya itu kurang dari 90 derajat. Untuk lengkung kaki itu dibagi menjadi 3, yaitu ada lengkung medial, lateral, dan transversal. Dan untuk fungsinya, lengkung kaki ini berfungsi sebagai penopang berat badan dan keseimbangan. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem skeleton humanum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.